Mas. Iya. Ya. Enggak, Mbak. Ya, kalau buat Asri dia akan sukses terus di karirnya dan pasti sukses di karirnya dan pasti akan selalu menjadi ibu yang terbaik buat Ibam, Iba dan Ibra. Buat Mas Gali juga sukses terus buat semua bisnisnya. Mudah-mudahan Mas Gali sukses selalu, sehat selalu, dan menjadi bapak yang baik buat Ibam, Ibra dan Ibra. Karena nggak ada bekas bapak. Ibam, Ibra juga sayang sama Mas Gali. Oke. Makasih ya rekan-rekan media udah mau datang hari ini. Ya. Tadi mungkin sudah disampaikan rekan pengacara kita ya sudah terjadi mediasi dan nanti untuk sidang berikutnya akan ada tanggapan dari saya. Ya. Jadi sebelumnya saya juga ingin klarifikasi dulu ya. Ini saya juga sebenarnya saya tahu sekali Mbak Asri ya dengan kesibukannya. Jadi saya mau klarifikasi beberapa hal. Yang pertama, satu adalah mengenai pacar bule di Amerika ya, rekan-rekan semua. Jadi saya udah mengenal Asri itu lebih dari 17 tahun ya. Jadi saya tahu banget Asri itu. Jadi berita bahwa pacar bule itu dikait-kaitkan dengan proses perceraian itu tidak benar ya. Nah itu hoax ya. Karena kan rekan-rekan juga tahu ya, kita sudah ada di story Instagramnya Mbak Asri bahwa dia ada state bahwa itu adalah rekan kerjanya dari Amerika ya. Dan kemudian kan juga dilihat tuh di dalam salah satu story-nya juga bahwa Mbak Asri bersama orang tersebut makan bersama istri dan anak-anaknya. Berarti kan itu proven ya bahwa itu truly memang adalah rekan bisnisnya. Karena ya kita rekan-rekan Mbak Asri kan ini multi talent ya. Selain dia di dunia acting, dia sekarang juga lagi fokus ke dunia fashion ya. Dia lagi fokus dengan brandnya yaitu Tujuh Semesta. Kalau rekan-rekan tahu ya, saya sekarang promo aja. Tujuh Semesta itu adalah salah satu produk kain batik yang dihasilkan dari bahan daur ulang. Makanya ini lebih ke sustainability fashion ya. Dan mungkin kesempatan ke New Yorknya secara timeline agak bersamaan. Jadi makanya kok lagi di Amerika kok gue juga proses cerai. Nah itu kebetulan saja ya, karena namanya opportunity ke New York kan nggak gampang ya karena kan ya. Yang namanya opportunity ke New York kan sangat susah. Dan ini kebetulan ada investor yang tertarik, jadi Mbak Asri diundang ke sana untuk belajar gimana sih cara mengembangkan produk dari Tujuh Semesta. Dan kedepannya alhamdulillah akan ada dijual di toko-toko di Amerika produk Mbak Asri Wulas ini ya. Itu pertama saya mau klarifikasi bahwa berita pacar bule itu adalah hoax ya, kan. Terus yang kedua, saya juga jadi ini ya, ada beberapa anggapan bahwa Mbak Asri ini lagi puber ya gitu. Mbak Asri ini lagi kok gaya pakainya agak-agak terbuka gitu. Karena kan saya tahu banget Asri aslinya. Saya tahu Mbak Asri sebenarnya adalah seorang sangat ibu-ibu sekali ya. Dia lebih milih ke pasar ya, beli sayuran, beli lele buat anak-anaknya dibanding malam-malam kalau gitu nggak jelas gitu ya. Dia lebih senang sama keluarga, setia sama keluarga. Karena Mbak Asri ini lagi deket sama beberapa rekan artis yang mungkin dibilang salah gaul. Karena emang lagi ada produksi series ya Asri ya. Iya. Lagi ada produksi series. Dan makanya that's why itu adalah pada saat postingnya itu adalah untuk sesi pengambilan foto ya untuk series tersebut. Jadi emang ini semuanya serba kebenaran, serba timeline-nya benar-benar kok lagi cerai malah Eva gitu, mungkin kesana begitu. Saya klarifikasi kembali, Mbak Asri orang nggak kayak gitu ya. Dia lebih senang tinggal di rumah sama anak-anaknya, lebih senang masak buat anak-anaknya, bermain sama anak dibanding hangout seperti itu. Karena emang itu adalah tuntutan dari kerjaan ya. Antrian B7 nomor perkara 3270 PDTG 2024. Penggugat Astari Trihandayani, SHB Insinyur Iwanedi Putranto dengan kuasa hukum Aziz Ahmad Sodik, SH, MH, melawan tergugat Hari Pasaribu, SHB Syamsuddin Pasaribu. Silahkan masuk ke ruang sidang 2. Ya, saya bilang sekali lagi ya rekan-rekan, karena bahas itu
sama seperti ibu yang lain, ingin selalu membahagiakan anak-anaknya sesuai semua kerjaan yang menurut dia itu sesuai, dia akan ambil dan kalau sudah bekerja kan berarti kita tahu ya sangat profesional ya, itu berperan seperti itu pakai baju seperti akan seperti itu. Tapi kan semua peran-peran juga bahasa juga nggak sebarang pilih, dia akan lihat kalau dia sesuai dengan prinsipnya dia akan ambil, kalau nggak sesuai dia akan tolak. Jadi rekan-rekan tadi saya mau klarifikasi dua hal tersebut, bahwa pacar kuliah itu tolak dan Mbak Asri ini kayak lagi berbuat itu sama sekali tidak benar. Asri masih Asri seperti dulu, Asri masih seperti Asri yang saya kenal di awal pada saat masih jadi Asri Prawati ya, saat kemudian berubah jadi Asri itu masih sama, jadi tidak ada yang berubah di kepribadian Mbak Asri, malah sederhana dan sangat sayang dengan keluarganya. Jadi itu yang mau saya klarifikasi. Kemudian rekan-rekan kenapa sih Mas kok bisa ini terjadi, kan udah 17 tahun ya, saya mau jawab aja. Yang terjadi antara saya sama Mbak Asri ini hanya saya dan Mbak Asri dan Tuhan yang tahu ya rekan-rekan. Sebenarnya saya dari dulu saya sama Mbak Asri kan selalu publish konten-konten yang edukatif ya, yang menginspirasi. Jadi pada saat hal ini yang kita juga gak nyangka bisa terjadi ke kita, sebenarnya kita tuh nggak mau publik juga tahu, kita maunya silent. Tapi ya mungkin rekan-rekan sudah tahu duluan ya, akhirnya ya udahlah apa kita buka di sini ya. Makanya sesuai kita ingin silent karena menurut saya udahlah masyarakat itu sudah terlalu banyak dengan berita-berita yang tidak baiknya. Kita nggak mau nambah-nambahin sebenarnya dengan berita kita ini, tapi ya nggak apa, kita coba untuk lebih bijaksana menanggapi hal ini. Jadi kalau rekan saya kenapa bisa terjadi semua ini, yaitu hanya saya dan kita dan Tuhan yang tahu. Ya pasti ya semua rumah tangga inginnya langgeng ya. Saya sendiri pasti ingin menikah sekali saja dalam seumur hidup, tapi yang namanya kehendak Allah ya. Qadarullah itu kan pasti Allah bisa berbeda ya. Kalau kita hanya makhluk ciptaan Tuhan ya, kita hanya menjalani apa yang ditakdirkan ya. Kita ya terima aja, kita ambil hikmahnya untuk kedepannya kita bisa lebih baik. Yang penting sekarang prioritas kita adalah anak-anak ya. Kita sudah menikah, kita punya nomor perkara 3.107 pasti udah berbunga-bunga saya pasti udah berbeda-beda. Nomor perkara 3.440 PDP 2020. Karena mereka buah hati kita ya, mereka kita lahirkan ke dunia, jadi kuasa hukum Bambang Pramusinto pasti kita akan selalu tanggung jawab dan mereka akan selalu jadi prioritas kita pastinya. Yang paling penting adalah pendidikannya, kesehatannya, dan juga gimana mereka nanti kita guide untuk menjadi orang yang sesuai dengan cita-cita mereka dan bisa menjalani hidup mereka dengan bahagia sampai nanti mereka menemukan pasangan hidup dan bisa berumah tangga dengan baik gitu. Makanya kejadian kami ini pasti akan kami sampaikan ke anak kita. Nah, kalau bisa kamu jangan seperti ini ya, kamu bisa berikan dan itulah yang kita prioritas sekarang. Mungkin nanti di proses selesai pasti kita benar-benar prioritasnya itu untuk anak-anak. Jadi kalau kayak waktu ketemu gimana Mas Gadi, fleksibel aja kan, dia masih anak saya bisa tiba-tiba datang, jemput, main. Jadi nggak ada kayak harus ini dulu, harus formalitas, itu nggak ada, karena mereka tuh masih butuh figur kita, mereka tuh masih butuh figur seorang bapak, seorang ibu. Jadi emang sekarang fungsi yang kita jalankan setelah ini selesai adalah saya sebagai bapak anak-anak dan Mbak Asri adalah sebagai ibunya anak-anak. Jadi kita kan terus berkolaborasi untuk bisa memberikan guidance buat mereka. Jadi figur orang tua itu tidak hilang di mereka. Yang kita takutkan adalah mereka tuh kayak nggak punya arah ya, nggak punya panutan. Kita kan berusaha dengan keterbatasan kita supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka walaupun tidak bisa, tapi mereka tetap kreatif kita tuh ya, tetap kayak anak saya pada tua kan dia suka nonton anime. Papaku juga sering ngajak nonton anime ya. Terus anak saya dua kecil itu senangnya main di playground. Papiku juga sering main di playground sama aku ya. Jadi itu yang akan kita terus upayakan sampai nanti yang kecil, sampai kalau udah dewasa pasti kita akan beritahukan kenapa kok terjadi hal ini ya, karena kan itu aja dari saya ingin mengklarifikasi aja untuk meluruskan berita-berita yang menurut saya itu nggak benar ya. Mbak Asri ini saya kenal banget Mbak Asri dia tidak seperti yang netizen katakan bahwa berdua punya orang kecil. Saya mau klarifikasi bahwa itu tidak benar. Mas Gali gimana ya? Aku ngomong ya. Iya. Dengan kuasa hukum Aziz Ahmad Sodik, SH, MH, silahkan masuk yang ruang mau sidang. cerai yang terjadi, nggak ada. Minta maaf mengecewakan
para fansku, para teman-temanku banyak sekali DM Mbak Asri, kenapa tidak bisa bertahan, kenapa terjadi perceraian, tidak ada yang baik dari perceraian, jangan tiru kami. Tapi ini harus kami ambil karena kita sudah 4-5 tahun ke psikologi keluarga. Jadi ada prinsip-prinsip yang memang dari Mas Jali, dari Asri yang bisa dilakukan. Jadi minta maaf, tapi nggak sempurna. Saya minta maaf, ini harus terjadi. Minta maaf juga sama Ibam, Ibran, tapi nggak ada yang namanya bekas keluarga. Mami, papi, tetap mami, papi, Ibam, Ibran dan Ibran. Tapi saya bukan istri Mas Jali lagi, Mas Jali bukan suami saya lagi. Itu aja yang bisa saya bicarakan. Kenapa sih bisa sampai berpisah? Ceritanya, kesalahannya biar menjadi introspeksi kami berdua. Kami berdua salah, kami berdua harus mengakui ini adalah tidak baik. Jadi, tapi ini memang harus terjadi karena ini adalah pilihan kami berdua. Tapi kami punya konsekuensi untuk menjadi orang tua yang baik, ibu yang baik, bapak yang baik. Tapi kami bukan suami istri lagi. Jangan ditiru teman-teman. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan kami bisa terus menjadi keluarga yang baik. Terima kasih banyak. Masih saling sayang. Ya, sebagai bapak dan anak itu sebagai ibu. 5 tahun bertahan dan pada akhirnya keputusan itu terjadi gitu ya. Iya. Menghadapi itu semua ternyata akhirnya harus memutuskan untuk istri. Ya, dijalanin Mbak. Saya nggak pernah tahu terjadi dalam hidup saya. Saya tidak pernah tahu ini akan saya jalani. Saya nggak pernah tahu rencana Tuhan, tapi ternyata ini jalan. Ya, mudah-mudahan kita berdua bisa introspeksi ya Mas. Mudah-mudahan semua kesalahan asli Mas Jali maafin. Segala kesalahan Mas Jali pasti maaf. Jadi mudah-mudahan kita bisa baik terus jadi keluarga. Mudah-mudahan saya bisa jadi ibu yang baik, Mas Jali juga bisa jadi mama yang baik supaya di kuburan nanti kita punya tanggung jawab yang baik untuk anak-anak. Tapi untuk suami dan istri kita udah baik. Makasih banyak teman-teman. Saya sayang sama kalian. Jika anak sakit kenapa mau? Ibam memang ada habis belajar keras ya. Dia pengen banget nilainya bagus, jadi belajar keras. Tapi ada bakteri di tenggorokannya, jadi Antrian B9 nomor perkara 3271 tapi orang yang pertama kali kita ajak ngomong masih Pemohon Syahrial Amin bin Ahmad Syarbani dengan kuasa hukum Meki Alexander SH Siti Rosidah SH melawan pemohon Jadindra Prasetya Riana Binti Priyono. Silahkan masuk ke ruang sidang 2. Masalah kita masih belum juga tahu bagaimana baiknya ya. Kalau sudah dia udah bisa. Mbak, maaf nih, nggak khawatir dengan kondisi kesehatan mental anak-anak pasca ini jalan yang diambil? Nggak ada masalah Mas Jali tetap ke rumah, tetap juga sama anak-anak, apapun juga masih tetap sama-sama. Kita keluarga Mas, nggak ada yang bekas keluarga. Nggak ada mental atau apapun, nggak ada pengaruhnya. Kita tetap bapak sama ibunya. Nggak ada yang berubah dari Mas Jali, nggak ada yang berubah dari saya. Sudah bisa rumah dari kapan Mbak? Ya, saya sudah 4-5 tahun dengan Mas Jali, udah dipikir matang-matang. Jangan ditiru lah teman-teman. Ya, tapi memang ini harus diwujudkan. Termasuk pisah rumah udah 4-5 tahun Mbak Asri. Ya udah lama ya. Berapa tahun Mas? Ya kurang lebih ya 2-3 tahun. 2-3 tahun. Kurang lebih ya. Ini kalian datang masih bersama-sama, kompak bersama dengan outfit yang sama. Emang gimana? Masih naluri yang sama? Punya rasa yang sama? Ya kebetulan aja tadi lewat bareng. Nggak ada bareng kan tidak bisa. Ya kalau warna hitam ya karena kita sedih sama ini. Menggambarkan isi hati kalian, pemakaian kalian.
ya kan adalah berpakaian untuk meriberikan apa yang dirasakan. Ya. Makasih banyak perhatiannya, makasih banyak doanya. Mudah-mudahan saya Mas Gali sehat selalu. Amin. Bisa urus anak-anak. Terakhir Mbak, kalau untuk kondisi ibu, ya Mas Bam sendiri sekarang seperti apa? Masih Bam tuh sedang diperiksa tenggorokannya karena bengkak tenggorokannya. Amandelnya bengkak. Itu yang lagi diperiksa. Mudah-mudahan nggak terjadi operasi, nggak terjadi virus yang sampai ke jantung kemana jangan sampai. Diagnosa dokter mungkin makannya atau apa, mungkin bakteri virus atau Ya, jadi ada bercak-bercak putih di apa amandelnya. Itu sesuatu yang berbeda. Mudah-mudahan nggak bahaya ya Mbak. Mbak Asri mungkin ngasih tahu ke anak-anak seperti apa Mbak? Ya kadang kita nggak bisa lihat gitu kan apa yang kita jalanin yang maksimal aja. Makasih ya. Mas ini respon negatif oleh netizen soal Basri berpakaian, mungkin Basri ditanggapan. Oke. Nah, kalau saya berpakaian sama Wulan Guritno, sama Mas Ayu, saya punya series baru yang nanti akan keluar. Nah, bagaimana saya berpakaian tergantung peran yang saya mainkan. Saya pakai daster terus di Suami Takut Istri. Saya pakai baju blazer terus di filmnya Ernest. Saya pakai baju copang camping ada di filmnya mana tuh, macam-macam. Jadi kenapa saya bisa pakai seperti itu, karena ada seri saya baru yang nanti kaget lagi. Kenapa nih Mbak Asri habis ada begini baju buka-buka, karena saya ada series baru yang memang perannya harus seperti itu, namanya profesional atau menjalankan pekerjaan. Jadi karena ini dari dunia kerja, bagian dari kerja ya udah. Tapi sehari-harinya atau bagaimana kan tergantung orang melihatnya, jadinya gitu ya. Jadi jangan dikait-kaitkan lah. Tapi saya senang banget. Terima kasih jadi promo untuk seri saya. Nggak sih Mbak sebelumnya Mbak? Ya tentu lah ya, maksudnya nggak ada yang baik dari perceraian. Jadi mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat saya, buat Mas Gali. Sampai ke psikolog. Ya karena yang menjalankan kita ya Pak. Jadi kita yang paling tahu, kita mesti apa. Sampai membutuhkan pihak ketiga psikolog Mbak Astri untuk sampai ke tahap ini. Harus dong, karena kan kalau ada ya betul, kalau ada sesuatu ya Mbak Siva, saya perlu Mbak Siva juga untuk mendampingi saya, karena begitu ada yang nggak bisa datang, beneran nggak bisa datang gitu. Bukan karena saya nggak mau datang, beneran nggak bisa datang. Antrian Karena baik 10 nomor perkara begitu juga dengan masalah hati, 1720 masalah PDT bagaimana berkomunikasi. 2024. Kami membutuhkan pihak ketiga dari orang lain, tapi bukan dengan dari kuasa keluarga, hukum dari Adli pihak profesional yang melihat betul masalahannya dari mana. melawan termohon Jadi, Tri Udi Saudia, itu kami lakukan ya Mas. Parjo. Gitu. Jadi ya Silakan masuk ke ruang sidang 2. bukan cuma aku sama Mas Gali, tapi anak-anak juga melakukan itu. Oh, Pertanyaan lagi kalau nanti ya. masih ada sedikit harapan bisa pulang. Keputusan yang diambil. Setelah mungkin nanti ada perbaikan, ada kemungkinan nggak sih kembali lagi? Sekali lagi ya, jodoh, rezeki itu kita serahkan sama di atas aja. Jadi saya pasrah. Apapun yang terjadi saya pasrah. Apakah bisa A, bisa C, saya nggak tahu. Saya sama Mbak Asri kan juga sudah ditentukan oleh Allah kan. Saya juga pisah sama Mbak Asri juga sudah diperhatikan oleh Allah. Jadi kita lebih menjalankan aja. Semua kemungkinan ya kita nggak tahu. Namanya kita bukan yang punya kehendak ya, kan yang punya kehendak adalah Allah. Jadi hanya pasrah aja. Ya kita ketemu lagi tanggal 10 Desember ya. Mbak Asri mungkin ada pesan dalam hati yang ingin disampaikan satu sama lain apa sih? Terakhir ya Mas. Iya. Mbak. Ya, kalau buat Asri dia akan sukses terus di karirnya dan pasti sukses di karirnya dan pasti akan selalu menjadi ibu yang terbaik buat Iba dan Ibra. Buat Mas Gali juga sukses terus buat semua bisnisnya. Mudah-mudahan Mas Gali sukses selalu, sehat selalu, dan jadi bapak yang baik buat Ibra dan Ibra. Karena nggak ada bekas bapak. Ibra sayang sama Mas Gali. Oke. Terima kasih ya. Mbak, terima kasih.